Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak bab 4 mengenai berhias diri dengan akhlak terpuji. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama ya. Pada pembahasan kali ini kita akan pelajari materi tentang akhlak terpuji, yaitu tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Yang pertama adalah tanggung jawab. Tanggung jawab sendiri memiliki pengertian berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya, dan menanggung akibatnya. Atau bisa dikatakan bahwa tanggung jawab adalah kewajiban yang harus dilakukan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan. Selanjutnya, cara untuk membiasakan sikap tanggung jawab adalah: yang pertama, selalu ingat kepada Allah. Yang kedua, menyadari beratnya amanah. Yang ketiga, menyadari akibat tidak bertanggung jawab. Yang keempat, berani mengakui kekurangan diri sendiri. Yang kelima, siap menerima resiko apapun. Dalil tentang tanggung jawab terdapat pada Quran Surat Al-Mudaththir ayat 38 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Kullu nafsim bima kasabat rahinah, yang artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 38. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa agama Islam memerintahkan kepada manusia agar bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya. Bahkan Allah pun akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap manusia kelak pada hari kiamat terhadap apa yang dilakukan selama hidup di dunia. Terdapat beberapa manfaat dari sikap bertanggung jawab. Yang pertama adalah dipercaya orang lain. Semakin bertanggung jawab seseorang, maka semakin banyak pula manusia yang percaya pada dirinya. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua adalah menjadi manusia yang berguna. Semakin dipercaya, maka semakin bermanfaat pula dirinya kepada orang lain. Ini merupakan ciri manusia yang terbaik. Yang ketiga adalah memperoleh pahala dari Allah. Karena tanggung jawab merupakan perintah dari Allah, maka manusia yang melakukannya akan peroleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk contohnya sendiri, yang pertama adalah mengembalikan mainan. Ini merupakan tanggung jawab seorang anak setelah bermain. Contoh yang kedua adalah mengembalikan buku di perpustakaan. Ini merupakan tanggung jawab seseorang setelah meminjam buku dari perpustakaan. Contoh yang ketiga adalah melaksanakan piket kelas. Ini merupakan tanggung jawab dari seorang siswa yang telah diberi tugas pada hari-hari tertentu. Maka tugasnya, ia harus membersihkan kelas sampai bersih. Contoh yang keempat adalah mengerjakan tugas. Ini merupakan tanggung jawab seorang siswa yang memiliki tugas, maka harus menyelesaikan tepat pada waktunya. Yang kedua adalah adil. Adil sendiri memiliki pengertian, yaitu berbuat sesuai aturan hukum, baik hukum agama, hukum negara, maupun hukum sosial yang berlaku. Dalil tentang adil sendiri terdapat pada hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Lau anna Fatimata banata Muhammadin syaraqat laqata'tu yadaha, yang artinya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka akan aku potong tangannya. Hadis riwayat Muslim. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW mencontohkan sikap adil, yang artinya sikap yang tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Selanjutnya adalah manfaat adil. Yang pertama adalah mendatangkan ridha Allah. Yang kedua, memperoleh keberhasilan dalam hidup. Yang ketiga, memperoleh kegembiraan batin. Yang keempat, disenangi banyak orang. Yang kelima, sejahtera di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir adalah terwujud masyarakat yang aman, tentram, dan damai.
Contoh sikap adil. Contoh yang pertama adalah beasiswa yang diberikan kepada siswa yang kurang mampu. Contoh yang kedua adalah guru yang tidak pilih kasih. Artinya, guru bersikap netral terhadap semua murid-muridnya. Dan contoh yang ketiga adalah tidak membeda-bedakan keluarga. Artinya, orang tua harus bersikap netral terhadap semua anggota keluarganya. Dan masih banyak lagi contoh sikap adil yang lainnya. Yang ketiga adalah bijaksana. Bijaksana memiliki pengertian yaitu sikap pandai dan hati-hati, cermat, teliti, dan sebagainya dalam menyelesaikan masalah. Artinya, umat Islam ketika hendak melakukan sesuatu harus dipikirkan terlebih dahulu dengan cermat agar tidak terjerumus kepada kesalahan. Selanjutnya, cara bersikap bijaksana. Yang pertama adalah merenungkan pentingnya bijaksana. Yang kedua adalah meneladani sikap bijaksana Nabi. Yang ketiga adalah mengamalkan dan membiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya terdapat dalil tentang sikap bijaksana dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Yang artinya, serulah kepada jalan Tuhan kamu dengan hikmah atau bijaksana dan nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan yang lebih baik. Selanjutnya adalah manfaat dari sikap bijaksana. Yang pertama adalah dapat terlaksana suatu undang-undang. Yang kedua adalah dapat mewujudkan sikap disiplin. Yang ketiga, dapat menegakkan sesuatu yang hak atau yang benar. Yang keempat adalah dapat melaksanakan kewajiban. Dan yang terakhir adalah dapat mewujudkan sikap adil. Selanjutnya adalah contoh sikap bijaksana. Yang pertama adalah peristiwa peletakan Hajar Aswad. Ketika itu terjadi perselisihan tentang siapakah yang pantas untuk meletakkan Hajar Aswad ke Ka'bah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengambil kebijakan untuk mengajak kepada semua pemuka kaum Quraisy untuk terlibat dalam peletakan Hajar Aswad secara bersama-sama. Kemudian contoh yang kedua adalah memaafkan orang yang berbuat salah. Kemudian contoh yang ketiga adalah membantu orang lain, baik orang lain itu dalam kesusahan ataupun sedang dalam musibah. Dan tentunya masih banyak lagi contoh sikap bijaksana yang lainnya. Nah, cukup sekian dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat lebih memahami tentang berhias diri dengan akhlak terpuji yang meliputi tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Ibu guru berharap kalian dapat mengamalkan beberapa sikap terpuji tersebut dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.